Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis materi pendidikan agama Islam. Sebelum pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Yola Rizky Presbianti dengan NIM 2041010101046. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai hakikat materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam dalam bahasa Inggris disebut dengan religion education. Artinya, suatu kegiatan yang memiliki tujuan untuk menghasilkan orang-orang yang beragama. Pendidikan agama kurang jika hanya memberikan pengetahuan tentang agama saja, tetapi juga menekankan pada feeling attitude, personal ideas, dan aktivitas kepercayaan. Pendidikan agama Islam di sekolah diarahkan untuk meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama Islam. Arifin memiliki pendapat ada 3 aspek nilai yang terkandung dalam tujuan pendidikan Islam yang akan direalisasikan melalui metode sebagai berikut. Yang pertama, membentuk peserta didik menjadi hamba Allah yang mengabdi kepadanya semata. B. Bernilai edukatif yang mengacu kepada petunjuk Al-Quran dan Al-Hadis. Yang ketiga, berkaitan dengan motivasi dan kedisiplinan sesuai dengan ajaran Al-Quran yang disebut pahala dan siksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Najwa Wildan, NIM saya 202101010026. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dimensi pengetahuan. Yang pertama, dimensi pengetahuan yaitu pengetahuan faktual. Pengetahuan faktual meliputi elemen-elemen dasar yang para ahli gunakan dalam menyampaikan, memahami, dan mengatur ilmu akademis secara sistematis. Pengetahuan faktual berisi elemen-elemen dasar yang harus diketahui siswa jika mereka akan dikenalkan dengan suatu disiplin atau untuk memecahkan suatu masalah, apapun di dalamnya. Elemen-elemen ini biasanya berupa simbol-simbol yang berkaitan dengan beberapa referensi konkret atau benang-benang simbol yang menyampaikan informasi penting. Sebagian besar, pengetahuan faktual muncul pada level abstraksi yang relatif rendah. 2 bagian dimensi pengetahuan faktual adalah pengetahuan terminologi serta pengetahuan detail yang elemennya itu spesifik. Contohnya, seperti rumusan indikator kompetensi yang memuat pengetahuan faktual pada PAI adalah seperti berikut. Siswa dapat menyebutkan nama malaikat pembawa wahyu. Fokus pada nama malaikat pembawa wahyu. Nah, nama malaikat pembawa wahyu adalah jenis pengetahuan faktual. Yang kedua yaitu pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual adalah pengetahuan yang berisi banyak hubungan atau jaringan ide. Seperti yang dikatakan oleh Effendi, Nurazah, dan Sabri, pengetahuan konseptual menjadi dasar struktur suatu masalah yang dihubungkan dengan rangkaian ide yang mampu menerangkan dan memberi makna pada prosedur yang digunakan. Seperti contoh pada rumusan indikator kompetensi dalam pembelajaran PAI adalah seperti berikut. Siswa dapat mendefinisikan sholat. Nah, fokus pada kata sholat. Kata sholat tersebut dapat dikategorikan pada jenis pengetahuan konseptual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novana Tri Lestari, NIM 201101010103. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu tentang dimensi pengetahuan, pengetahuan prosedural dan pengetahuan metakognitif. Pengetahuan prosedural adalah pengetahuan tentang langkah-langkah atau tahapan-tahapan untuk melakukan sesuatu atau urutan langkah yang harus diikuti pada saat mengerjakan sesuatu. Contohnya seperti siswa dapat menjelaskan langkah-langkah berwudu. Langkah-langkah berwudu itu merupakan kategori pada jenis pengetahuan prosedural. Yang selanjutnya yaitu pengetahuan metakognitif. Pengetahuan metakognitif adalah pengetahuan atau kesadaran seseorang tentang cara berpikirnya sendiri. Istilah dari metakognitif yaitu berarti pengetahuan tentang cara belajarnya sendiri atau pengetahuan tentang bagaimana belajar. Contohnya seperti siswa dapat menemukan cara menghafal cepat rukun sholat. Nah, cara menghafal cepat rukun sholat itu merupakan kategori sebagai pengetahuan metakognitif. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naimatul Jannah, NIM 202101010005. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengorganisasian materi pembelajaran PAI. Pengorganisasian materi pembelajaran adalah pola atau bentuk penyusunan materi ajar yang akan disampaikan kepada peserta didik. Pengorganisasian sendiri merupakan aspek penting dalam proses pembelajaran. Dengan adanya pengorganisasian dapat membantu pendidik dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang akan dikerjakan agar berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien, sehingga tercapai tujuan dalam pembelajaran. Pengorganisasian materi pembelajaran PAI dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan di sini mengenai perencanaan waktu dan perencanaan bahan ajar. Yang kedua, pelaksanaan. Pelaksanaan pembelajaran terdiri dari langkah-langkah pembelajaran di dalam atau di luar kelas, mulai dari pendahuluan, penyajian, dan penutup. Tahap yang ketiga yaitu penilaian. Penilaian pembelajaran merupakan proses yang dilakukan terus-menerus sejak perencanaan, pelaksanaan, dan setelah pelaksanaan pembelajaran pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Alamsyah, NIM 201101010062. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengorganisasian materi pembelajaran PAI untuk memotivasi peserta didik, yaitu ada 4 tahap. Yang pertama yaitu sebelum masuk kelas atau pre-condition. Tahap ini adalah tahap persiapan. Sebelum mengajar, guru hendaknya merumuskan apa yang penting dan harus dimiliki oleh peserta didik melalui merancang RPP yang betul-betul sesuai dengan kondisi peserta didik sehingga mampu memotivasi belajar peserta didik. Yang kedua yaitu pada saat di kelas atau operating procedures. Tahap ini adalah tahap pengaplikasian apa yang telah direncanakan. Selain mengajarkan dan membawa materi, pendidik hendaknya memiliki sifat yang disenangi oleh peserta didik, yaitu salah satunya sifat humoris yang tentunya akan membuat proses belajar mengajar menyenangkan. Yang nomor 3 yaitu tahap sesudah pengajaran, yaitu menilai pekerjaan peserta didik, membuat perencanaan pertemuan berikutnya, dan menilai kembali proses belajar mengajar yang telah dibawakan dan mencari apa yang perlu ditinggalkan. Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Pada tahap ini pendidik mengukur dan menilai hasil belajar peserta didik baik melalui ujian tertulis dan lisan. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.